السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله الكريم الممجد، وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله في كل أمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Imam Masjid Nurdin yang kita muliakan, para alim ulama, guru-guru kita, orang-orang tua kita, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian sunnah setiap ba'dal maghrib malam Sabtu di Masjid Nurdin Hasanah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa Allah mengampunkan dosa-dosa kita, agar Allah tutupkan aib-aib kita, agar Allah kabulkan hajat-hajat kita dunia dan akhirah. Hajatud dunya bil maisarah wa hajatul akhirati bil maghfirah. Yang di dunia dimudahkan Allah, dan di akhirat kita semua diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini insyaallah kita akan menyambung kajian kita dari minggu yang lalu, setelah kita mengenal nama Allah Al-Ba'its sebagai nama yang ke-50 dari nama Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita beriman dengan nama Allah Al-Ba'its, maka kita bersungguh-sungguh agar kita termasuk saat dibangkitkan oleh Allah dari kubur, kita termasuk hamba-hamba yang beruntung, yang mendapatkan keselamatan, yang akan menuju padang mahsyar dengan ketenangan. Dan berdoa kita semua berada di barisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini kita akan mengenal nama Allah Subhanahu wa taala Asy-Syahid. Asy-Syahid adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang ke-51. Asy-Syahid artinya yang menyaksikan. Dan maksud menyaksikan itu adalah yang hadir, tidak sembunyi atau tidak tersembunyi daripada yang diketahui. Asy-Syahid adalah yang dilihat dan didengar. Makna Asy-Syahid lebih terarah dan lebih tertuju daripada makna Al-Alim, Al-Basir, As-Sami' dan Ar-Raqib. Al-Alim mengetahui, tapi tidak menunjukkan melihat secara sharih atau secara dinyatakan tegas. Al-Basir artinya melihat, tapi tidak dinyatakan bahwa Al-Basir mendengar. As-Sami' maknanya mendengar, tapi tidak dikatakan bahwa As-Sami' yang mendengar itu bahwa dia melihat. Dan Ar-Raqib artinya yang mengintai, yang mengawasi, tapi tidak ada penegasan bagaimana mengintai atau mengawasi. Sedangkan Asy-Syahid artinya yang maha menyaksikan secara lebih jelas daripada hanya sekedar mengetahui, atau hanya melihat, atau hanya mendengar, atau hanya mengawasi. Jadi seluruh nama-nama Allah Al-Alim, Al-Basir, As-Sami', Al-Raqib dipertegas dengan nama Allah Asy-Syahid, yang menyaksikan. Jadi kalau sudah menyebut yang menyaksikan, artinya dia yang melihat, dia yang mendengar, dia yang hadir, dia yang mengetahui,
dia yang mengawasi. Namanya saksi. Kalau cuma mendengar saja bukan saksi, atau melihat tapi tidak jelas apa yang dilihat bukan saksi, bukan menyaksikan, atau mengawasi saja yang ngapa orang bergerak, bergerak sana bergerak sini, tapi tidak ada pasti. Tapi kalau sudah asyahid maka berarti pasti dan tegas. Yang didengar, yang dilihat, yang diawasi, yang diketahui itu pasti dan tegas. Jadi nama Allah Asy-Syahid ini menghimpun dan mempertegas nama-nama Allah yang tadi disebutkan. Begitulah Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh makhluknya. Dia Maha menyaksikan. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu syahidun 'ala ma taf'alun." Artinya, dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha menyaksikan atas apa yang kalian perbuat. Ungkapan syahid itu sudah yang tertinggi, menyaksikan, mengetahui, mendengar. Apabila nama Allah Subhanahu wa taala, kata guru kita Syekh Muhammad Bakhit, yaitu nama Allah Al-Alim yang Maha mengetahui, As-Sami' yang Maha mendengar, Al-Basir yang Maha melihat, dan Ar-Raqib yang Maha mengintai atau yang Maha menguasai, membuat kita beradab kepada Allah. Nama Allah Al-Alim, jika kita telah beriman, takut kita dengan Allah untuk macam-macam. As-Sami', Allah Maha mendengar, takut kita ngomong yang tak keruan atau yang mengandung unsur dosa. Al-Basir, takut kita Allah melihat perbuatan-perbuatan dosa kita. Ar-Raqib, takut kita karena Allah mengawasi gerak-gerik kita. Maka kita menjadi beradab dengan Allah. Lebih-lebih lagi nama Allah Asy-Syahid yang Maha menyaksikan. Makanya salah satu ungkapan dari Maulana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam munajatnya, Allahu hadiri, Allahu naziri, Allahu syahidi, Allahu ma'i, Allahu hadiri, Allahu naziri, Allahu syahidi, Allahu ma'i. Allah hadir bersamaku, Allah memandangku, Allah menyaksikanku. Kalau dah menyaksikan itu zahir dan batin diketahui Allah, diawasi Allah, didengar Allah, dilihat Allah. Itu nama Allah Asy-Syahid. Kalau nama-nama Allah yang tadi disebutkan membuat kita beradab kepada Allah, berakhlak kepada Allah, apatah lagi hendaknya ketika kita beriman dengan nama Allah Asy-Syahid. Di mana dan apapun keadaan kita, maka Allah menyaksikannya. Seorang ulama besar, seorang aulia Allah, Asy-Syaikh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani qaddasallahu sirrah. Beliau tidak pernah menghunjurkan kaki walaupun di tempat sunyi karena malu terhadap Allah yang Asy-Syahid yang Maha menyaksikan. Menunjurkan kaki pun malu. Kalau kita untuk tahap adab menunjurkan kaki ke arah kiblat, kita malu. Kalau pernah menunjurkan kaki, jangan ke arah kiblat. Tapi beliau ini luar biasa. Bukan hanya ke arah kiblat, menunjurkan kaki pun dia malu. Saking sudah betul-betul menjiwai, mengenal nama Allah Asy-Syahid. Begitu juga Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Jalan nunduk terus ya, karena malu kepada Allah, hayaan min Allah. Apabila kita sudah meyakini dan memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Asy-Syahid yang Maha menyaksikan apa saja yang kita lakukan,
maka akan timbul dalam hati kita sifat wara. Arti wara itu berjaga-jaga atau berhati-hati dalam setiap keadaan, karena kita merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang menyaksikan kita. Lebih tinggi lagi dari mengawasi, menyaksikan. Dia menyaksikan itu bahasa kitanya tahu nian, melihat nian, mendengar nian, memperhatikan nian. Wara, kata guru kita Syekh Muhammad Bakhit, ada beberapa macam. Di antaranya yang sangat perlu kita ketahui yaitu ada yang namanya wara adil dan adanya yang namanya wara salih. Wari'un adilun dan wari'un salihun. Wari'un adilun, wara yang adil, yaitu yang meninggalkan sesuatu yang haram. Itu wara yang adil. Orang yang berhati-hati, bersungguh-sungguh dan tepat, proporsional. Adil itu proporsional. Wad'u syai'in fi mahallih, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Maka dia meninggalkan yang diharamkan. Sedangkan wari'un salih, orang wara' lagi salih, yaitu yang meninggalkan sesuatu yang tidak jelas apakah halal ataukah haram, yang syubhat. Kalau wara' adil, yang haram ditinggalkannya. Yang hebat lagi wara' salih, bukan hanya yang haram ditinggalkannya, tapi yang samar-samar pun ditinggalkannya. Apabila dia tidak mengetahui halalkah atau haramkah, maka tidak dikerjakannya. Kalau kita nanti dulu, buat dulu, kajinya nanti. Ada orang ngasih makanan, tak jelas dari mana. Bahkan ada yang bilang ini daging harimau. Gitu bantai langsung. Tak ada nanya dulu hukumnya, makan dulu baru kaji. Itu belum lagi wara' salih. Kalau wara' salih, dia sudah yang syubhat, yang samar-samar itu pun ditinggalkannya. Kenapa? Karena dia telah mengenal as-syahid, Allah yang maha menyaksikan. Wari'un adilun, wara' yang adil, hukumnya wajib bagi setiap orang. Ini hukumnya hukum fardhu ain bagi setiap orang. Wajib kita berhati-hati jangan sampai melakukan yang diharamkan Allah. Wajib kita meninggalkan yang diharamkan Allah. Hukumnya adalah wajib. Jika kita senantiasa melaksanakan fungsi atau tugas sebagai wari'un adil, maka kita bisa naik kepada tahap wari'un salih. Dimulai daripada menjaga jangan sampai melakukan yang diharamkan Allah, maka kita akan naik pada tahap wari'un salih, yaitu dapat pula meninggalkan sesuatu yang tidak jelas hukumnya. Kalau sudah terbiasa bersungguh-sungguh kita meninggalkan yang haram, insya Allah Allah jagakan kita. Yang samar-samar pun akan dijauhkan Allah dari kita. Persoalannya kita yang haram pun tahu pun bantai juga, akibatnya lanjutnya terus. Naudzubillah ya. Wa nastaghfirullah, kita mohon ampun kepada Allah. Nah, dulu saya pernah cerita ada seorang aulia Allah Subhanahu wa taala yang bernama Al-Haris Al-Muhasibi. Berawal daripada dia menjaga jangan sampai menyentuh yang diharamkan Allah, apalagi sampai memakannya, akhirnya tangannya itu jadi radar. Kapan dia kemanapun, nak makan apapun, berada di manapun, dia cuma ginikan tangannya. Maka jika bergerak tangannya itu berarti haram. Nah, kalau tidak ada bergerak, itu baru Bismillah. Ya.
dikasih orang Burgo. Ada langsung gerak pindah tangannya. Bismillah. Saking menjaganya. Ada juga tahadus bin ni'mah dan menceritakan karamatul aulia terjadi pada datuk saya sendiri, Syekh Abdul Wahab di Kuala Tungkal, yang pernah juga saya ceritakan. Diundang orang ke Kenduri, dihidangkan di hadapannya itu ada bahasa Tungkalnya ayam masak putih, bahasa kitanya opor ya, opor masak putih itu namanya. Dia tidak mau makan, padahal itu yang dipilihkan yang besar untuk dia. Sehingga guru yang mengundangnya bertanya, apa guru, tidak ada sentuh ayamnya, enak ayamnya nih, katanya kan. Akhirnya arwah datuk minta maaf, saya bukan tak mau, tapi saya lihat ayamnya penuh dengan ulat, berulat ya, melalar. Padahal di mata guru yang mandang tidak ada, cuman pandangan saya banyak ulat. Tapi punya feeling guru tersebut, dipanggilnya anak buahnya yang nyembelih ayam. Ditanya, ini macam mana ayam yang dimakan yang di depan tuan guru? Dia minta maaf. Iya tuan guru, saya minta maaf. Tadi waktu asyik nyembelih, ada ayam yang lewat, besar ayamnya. Saya tangkap juga sekalian ayam. Saya tidak tahu ayam siapa, mungkin ayam guru lah. Saya sembelih juga. Rupanya mungkin itu yang masuk ke talam datuk. Karena orang dulu kan di kampung-kampung masuk di seberang di Tungkal, kalau makan kan pakai talam. Nah, jadi yang sampai ke tahap warak saleh ini, dia takut apa saja yang melanggar, kewajibannya segera dikeluarkannya. Nah, sampai pada tahap belum saatnya nak mengeluarkan zakat pun dikeluarkannya. Takut lupa nanti, takut tidak sempat misalnya. Yang hal-hal yang ragu ditinggalkannya. Walaupun kadang boleh, tapi jika berlebihan menjadi tak boleh. Nah, itu sering salah satu disebutkan dalam riwayat, tak akan sampai seseorang mencapai makam muttaqin sampai dia dapat meninggalkan apa yang walaupun boleh, karena khawatir jika berlebih menjadi tidak boleh. Hatta yada'a ma la ba'sa bihi khaufan mimma fihi ba'sun. Misalnya kita nak pakai apa saja ya, tapi mungkin berlebih-lebihan, itu jadi tak boleh. Walaupun benar boleh, tapi takut jika terlalu berlebihan. Pakai kalung, pakai emas misalnya, macam toko emas berjalan misalnya. Boleh sebenarnya tidak masalah. Cuma nanti kalau kurang kuat jaganya nanti agak masalah. Takut jadi ria, bahkan takut mengundang orang pula mandangnya ya. Artinya yang kalaupun ada, pilihlah 1, 2, 3 dipakai. Kemudian guru kita mengatakan, padahal apa saja kita diperintahkan wara'. Antara wara' dengan syahid ini banyak kaitannya. Beriman dengan nama Allah Asy-Syahid menjadikan kita bersifat wara', berhati-hati, mencegah jangan sampai melakukan apa yang dilarang Allah dan Rasulnya. Yang pertama, apa saja yang wajib wara'? Yang pertama, wara' pada ilmu. Dalam mengajar atau menuntut ilmu, baik guru maupun yang belajar, maka kita harus berhati-hati. Karena ilmu tertentu belum tentu baik bagi setiap orang. Ilmu seperti obat, tidak sembarang obat boleh diminum. Jadi perlu hati-hati memberi ilmu ataupun menuntut ilmu. Makanya dalam Islam ada satu kaidah yang menjadi parameter untuk keselamatan ilmu yang dipelajari atau yang diajarkan, yaitu sanad. Sanad itu mata rantai perguruan, dari mana dia berguru, dari mana dia berguru, dari mana dia berguru, sampai ke mana ujungnya itu perlu diketahui. Dari mana sumbernya, siapa gurunya, kitab apa yang dipakainya, itu perlu berhati-hati. Sebab
Misalnya kita berguru dengan seseorang, ukurannya cuman sakti, mohon maaf, ada kelebihan orang tersebut. Muridnya yang ngaji dengan dia datang minyak habis, tak ada minyak bensin lagi motor. Cuman dipegangnya aja, buka tutup tangki bensin motor itu, cuma ditaruhnya tangannya gini, penuh lagi minyak. Itu daya tarik pertama. Akhirnya banyaklah yang ngaji, banyak yang ngaji dari mulai habis maghrib sampai subuh tidak dapat tidur-tiduran. Rupanya salat isya pun idak, salat subuh pun idak. Pernah kejadian nyata, bininya nyari lakinya sampai ke tempat lakinya itu, akhirnya bininya mengatakan kepada lakinya, apa yang dituntut ini? Lalu lakinya menjawab, kau belum kaji, kau lagi belum sampai lagi. Abang apa ninggalkan solat isya idak, subuh idak? Kalau masih solat itu masih TK lagi katanya kan. Orang yang solat tuh masih TK, belum sampai kepada Allah. Abang pola sampai dengan Allah. Jadi tidak perlu lagi isya dengan subuh katanya. Itu kan gara-gara tadi salah hanya terpesona melihat kesaktian dan sebagainya. Jadi perlu juga kita mengetahui. Makanya kata Al-Imam Ibnul Mubarak bahwa ilmu agama ini, al-ilmu huwa din, adalah agama. Fanzur amman ta'khudhu dinakum, perhatikan dari mana kau peroleh agamamu. Paling tidak kita tahulah sedikit banyak latar belakangnya, siapa, keluarga siapa, alirannya apa, supaya kita jangan sampai salah. Jadi nak berhati-hati, warak namanya. Memberi ilmu pun juga warak juga. Guru-guru tertentu ada ilmu-ilmu rahasia. Misalnya dulu makanya para sahabat agak khawatir, tapi Nabi tetap menyampaikan. Sampai pernah Sayyidina Umar menyampaikan, ya Rasulullah, kalau kau sampaikannya macam gini, nanti orang tidak mau lagi beramal. Ketika Nabi mengatakan, siapa mengatakan la ilaha illallah dakhalal jannah, asal nyebut la ilaha illallah pasti masuk syurga, kata Nabi. Tapi Nabi tetap menyampaikan karena itu memang hal yang wajib dia sampaikan. Tapi ada hal yang rahasia-rahasia yang mungkin kalau belum cocok yang menerimanya, nanti bukan jadi malah maslahah, malah jadi mafsadah. Misalnya ada pelajaran, kita ini boleh jamak kapanpun juga, karena Nabi sendiri pernah menjamak kapanpun juga walaupun tak ada musafir. Kita ajarkan kepada siapapun, lalu orang tersebut nerima bulat-bulat. Kalau gitu tidak payahlah aku solat 5 kali sehari ke Masjid Nurdin, zuhur asar sekali duduk, maghrib isya sekali duduk 2 kali, cuman selesai katanya. Karena kata guru itu boleh. Itu berarti salah kita mentransferkan informasinya. Padahal itu kasuistik, bukan menjadi ukuran umum. Jadi nak tengok-tengok juga memberikan informasi. Atau kita menyuruh orang tertentu, baru orang itu masuk Islam, lalu kita ajarkan yang belum pantas untuk dia lakukan. Mulai sekarang kamu wajib tahajud 8 rakaat setiap malam, witir 3 rakaat, zikir kamu wajib 1000 sehari, la ilaha illallah, puasa wajib tiap hari. Maka baru 3 hari dia ngamalkan, langsung dia terkejut, berat nian Islam nih, misalnya. Jadi makanya ada tahapan-tahapan, dan itu termasuk juga warak. Termasuk siapa yang dapat mendengar informasi daripada ilmu tersebut. Sesuai perkataan Sayyidina Ali, khatibun nasa qadra uqulihim, berbicaralah dengan manusia sesuai dengan kemampuan akal mereka. Makanya dengan anak-anak lain babnya, dengan remaja lain babnya, dengan orang tua lain babnya. Kalau dengan anak-anak kita tiap hari cerita mati, sian anak-anak dia tidak cocok tidak ada semangat hidup. Tapi kalau dengan kita ini mungkin cocok. Banyakkan cerita mati supaya kita ingat. Walaupun sama-sama bagus, cerita mati itu bagus, tapi ketika dengan anak-anak kurang elok.
sama dengan cerita mati kepada orang sakit. Kata Syekh Rahimuddin Nawawi, salah informasi memahaminya. Untuk orang yang sakit diberikan semangat hidup supaya dia semangat. Ilmu yang dipelajari mestilah ilmu yang membuat kita bertambah takwa kepada Allah. Itu yang dimaksud ilmu yang bermanfaat. Jadi berhati-hatilah dan pilihlah untuk belajar atau untuk mengajar ilmu yang membuat orang bertambah takwa kepada Allah, bertambah dekat dengan Allah. Mengajar ilmu sakti, hati-hati. Diajarkan kepada orang yang sedang dendam, itu digunakannya. Tapi kalau kita ajar ilmu untuk bertakwa kepada Allah, kepada siapapun, insya Allah itulah yang paling baik. Ini. Yang kedua, wara' pada ibadah. Orang yang wara' dalam mengerjakan ibadah, maka ia sangat hati-hati dalam melaksanakan dan menyempurnakan ibadahnya. Tidak ada asal-asalan. Dia ngaji fikihnya, dia ngaji tasawufnya. Bagaimana ibadah itu dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Ayyukum ahsanu amala, kata Al-Quran. Siapa di antara kamu yang paling bagus ibadahnya? Kemudian dengan menjauhi yang diharamkan, menjauhi yang dimakruhkan, hingga dia dapat menjauhi apa saja yang kurang pantas jika dilaksanakannya dan dilakukannya dalam ibadahnya. Jangan sampai ibadahnya bercampur dengan yang haram, bercampur dengan yang makruh. Berupaya melakukan apa saja yang baik. Ibadah. Misalnya dalam sholat ini kan banyak. Dalam suatu informasi ada 100 macam sunnah dalam sholat. Dalam sholat aja. Sholat sunnah waktu nak takbirat ihram. Misalnya mandang ke tempat sujud, itu ya. Kemudian lagi posisi tangan, posisi kaki, kemudian lagi dengan cara yang takhasyuk, menghadirkan hati untuk khusyuk. Dari awal itu sudah bagus bentuk, mulai dari fisik. Itu dari awal-awal sudah mandang ke langit, Allahu Akbar. Itu kan tidak ada membantu ya. Seperti itu. Wara' pada ibadah. Terus lagi mempelajarinya agar benar-benar ibadahnya itu menjadi ibadah yang sempurna. Contoh ibadah solat, kata beliau, sikap hati-hati dalam solat menjadikan kita berupaya untuk dapat tuma'ninah, dapat khusyuk, dapat hadir hati, dapat memahami makna, bukan asal solat saja. Kalau kita sudah wara', berupaya kita memahami apa makna Fatihah yang kita baca, makna ruku', tasbih ruku' itu, tasbih dalam sujud, tahiyat, itu setiap ucapan kita bersungguh-sungguh kita. Dulu di Masjid Ar-Raudhah, misalnya tahap kesungguhan itu sampai pada tahap misalnya waktu ngaji Quran. Awalnya ngaji kita merasa dengar dewek. Lama-lama semakin sungguh-sungguh kita merasa Nabi yang membacakannya kita dengar. Lama-lama seolah-olah Jibril yang membacakannya kita dengar. Lama-lama seakan-akan langsung Allah berada di hadapan Allah. Jadi betul-betul dirasakan dan disungguh-sungguhkan. Ketiga, wara' dalam jabatan. Sebelum melangkah untuk menempati satu jabatan, mesti berpikir dulu, apakah mampu mendudukinya atau tidak. Ini kan jarang dah. Orang sekarang mampu teruslah, tak mau bilang tak mampu. Dan jika kita sudah menduduki suatu jabatan atau kedudukan, maka berupayalah bagaimana agar jabatan itu tidak membawa murka Allah. Jadi kalau memang Allah takdirkan kita menerima jabatan, berarti amanah. Amanah kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Ada pergeseran tradisi. Kalau dulu orang menerima amanah takut kepada Allah, berlindung terus kepada Allah, dan tidak pula dia memberitahu, takut, bahkan kadang-kadang malu diam-diamnya. Kalau sekarang sudah jadi terbalik. Setiap yang dapat amanah dia syukuran, kasih tahu, informasikan kemana-mana. Alhamdulillah sebanyak-banyaknya. Kalau dulu banyaknya astagfirullah, takut
Makanya di zaman sahabat, termasuk yang ditunjuk gubernur-gubernur itu, para sahabat kapan diganti mereka suka. Macam sahabat Abu Ubaidah Al-Jarrah cuma setahun, diganti dia suka. Karena Sayyidina Umar melihat dia kurang aktif, maka diganti. Kalau sekarang baru setahun jabatan diganti ngamuk gitu deh. Itu. Saking mereka itu takut. Itulah diantara yang dapat disampaikan secara singkat. Yang keempat, warak pada harta. Yang kelima, warak pada makanan dan minuman. Yang keenam, warak dalam apa saja yang terkait dengan keperluan kehidupan kita. Yang ketujuh juga warak dalam usaha. Maksudnya bukan sederhana, tapi menghindarkan jangan sampai ada yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diantaranya yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ya latifan bi khalqihi, ya aliman bi khalqihi, يا خبيرا بخلقي ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا على كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على نور الانوار وسر الاسرار وتريق الاغيار المتحيم بن يسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآل الاطهار واصحاب الاخيار عن نعمه وافضاله. اللهم انا نسالك ايمانا دائما وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا وشفاء من كل داء ونسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.